Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang berjudul Budaya di Balik Jeruji, Dinamika Sosial dan Upaya Membangun Lingkungan Pemasyarakatan yang Humanis. Video ini mengajak kalian melihat bagaimana budaya terbentuk, bagaimana budaya memengaruhi proses pembinaan, serta solusi apa yang tepat agar budaya lebih positif dan manusiawi. Lingkungan pemasyarakatan seringkali dipahami hanya sebagai tempat menjalani hukuman. Padahal sebenarnya, di balik jeruji besi, terdapat kehidupan sosial yang sangat dinamis dan penuh perubahan. Warga binaan hidup berdampingan dalam suatu ruang yang sama setiap hari. Mereka saling berinteraksi, bekerja, beribadah, belajar, dan menjalani pembinaan bersama. Dari interaksi tersebut, terbentuklah budaya baik, budaya positif yang mendukung pembinaan, maupun budaya yang bisa menghambat proses perubahan. Melalui pendekatan antropologi budaya, kita bisa memahami bahwa perilaku warga binaan bukan hanya hasil dari masa lalu mereka, tapi juga dipengaruhi oleh nilai, aturan, dan kebiasaan yang tumbuh di dalam lapas itu sendiri. Di dalam pemasyarakatan, seperti di Rutan Rembang, terdapat beberapa fenomena budaya yang menonjol. Pertama, budaya hierarki dan senioritas. Warga binaan yang telah menjalani masa pidanan lebih lama umumnya berkembang menjadi figur panutan atau pemimpin informal di dalam blok hunian. Posisi mereka memberi pengaruh besar terhadap perilaku dan penyesuaian diri warga binaan yang baru masuk. Pada satu sisi, keberadaan mereka membantu menciptakan stabilitas dan menjaga ketertiban karena mereka memahami aturan serta dinamika kehidupan di dalam lapas. Namun, di sisi lain, peran informal tersebut dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi warga binaan baru yang merasa harus mengikuti pola, kebiasaan, atau tuntutan kelompok agar dapat diterima dan terhindar dari konflik. Kedua, budaya solidaritas dan gotong royong. Di tengah kerasnya kehidupan di dalam rutan, terdapat nilai positif yang tetap terjaga, yaitu semangat gotong royong. Para warga binaan kerap saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti kerja bakti kebersihan, aktivitas keagamaan, hingga pelatihan keterampilan. Bentuk kerjasama ini tidak hanya menunjukkan solidaritas antar sesama, tetapi juga menjadi faktor penting yang menjaga suasana blok tetap harmonis dan kondusif. Semangat kebersamaan inilah yang seringkali menjadi daya tahan psikologis mereka dalam menghadapi tekanan hidup di balik tembok rutan. Ketiga, budaya adaptasi terhadap aturan internal. Setiap warga binaan secara bertahap mempelajari bagaimana berkomunikasi, hidup berdampingan, dan menaati aturan, baik aturan resmi yang diterapkan petugas maupun norma tidak tertulis yang berlaku antar sesama warga binaan. Mereka menyesuaikan diri dengan berbagai kebiasaan, nilai, dan pola interaksi yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Dinamika ini menunjukkan bahwa budaya di dalam lapas terus berkembang. Di satu sisi, ada nilai-nilai positif yang membantu proses pembinaan. Namun, di sisi lain, terdapat pula aspek-aspek yang menjadi tantangan sehingga sistem pembinaan perlu terus dievaluasi dan diperbaiki. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerapkan banyak kebijakan baik, seperti program revitalisasi pemasyarakatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, program pemasyarakatan humanis. Tujuannya jelas, mengubah pendekatan dari yang hanya berfokus pada hukuman menuju upaya pembinaan yang lebih konstruktif dan manusiawi. Namun di lapangan masih ada beberapa kendala, seperti komunikasi petugas dan warga binaan yang kadang masih kaku, jarak sosial antar petugas dan warga binaan, budaya lama yang sulit diubah karena sudah mengakar, dan waktu petugas yang terbatas sehingga pembinaan belum maksimal. Jadi, sebenarnya kebijakan sudah tepat, tetapi budaya keseharian masih perlu diperkuat agar selaras dengan tujuan pembinaan. Untuk membangun budaya positif di lingkungan pemasyarakatan, saya mengusulkan program sederhana yaitu program Sapa dan Sinergi. Program ini bertujuan untuk membangun interaksi sederhana, sehingga komunikasi formal menjadi lebih hangat dan penuh kepercayaan. Sapa Harian, pembiasaan interaksi positif. Dalam praktik sehari-hari di lapas atau rutan, hubungan antara petugas dan warga binaan seringkali terkesan kaku dan terbatas pada instruksi atau pengawasan. Realitas seperti ini bisa menimbulkan jarak sosial yang cukup besar dan membuat warga binaan ragu untuk berkomunikasi secara terbuka. Melalui Sapa Harian, setiap pagi petugas menyapa warga binaan, dan warga binaan membalas dengan sapaan serupa. Bentuknya tidak harus panjang, cukup kalimat sederhana seperti, "Selamat pagi, bagaimana kabarmu hari ini?"
Meskipun terlihat kecil, kebiasaan ini memberikan beberapa dampak nyata. Membangun rasa dihargai, warga binaan merasa diakui sebagai manusia, bukan sekedar objek pengawasan. Mengurangi ketegangan, suasana pagi menjadi lebih ringan sehingga mengurangi potensi gesekan sosial. Memperpendek jarak sosial, komunikasi menjadi lebih natural, bukan hanya satu arah dari petugas ke warga binaan. Mempermudah pembinaan, warga binaan akan lebih mudah menerima arahan jika hubungan emosional sudah terbentuk. Di banyak UPT pemasyarakatan, kebiasaan seperti ini terbukti mampu menciptakan atmosfer yang lebih kondusif dan mendukung prinsip pemasyarakatan humanis. Forum Sinergi Bulanan, ruang aspirasi dua arah. Dalam konteks lapangan, salah satu tantangan besar adalah minimnya ruang komunikasi antara petugas dan warga binaan yang bersifat dialogis. Banyak warga binaan sebenarnya memiliki keluhan, ide, atau masukan untuk perbaikan kegiatan pembinaan, tetapi mereka tidak mengetahui cara menyampaikannya tanpa takut dianggap melawan. Forum Sinergi Bulanan hadir sebagai jembatan untuk mengatasi itu. Forum ini dilakukan sekali setiap bulan dengan format diskusi terbuka yang difasilitasi oleh petugas. Dalam forum ini, warga binaan dapat menyampaikan aspirasi, kesulitan yang mereka hadapi, atau saran terkait pembinaan. Petugas dapat menjelaskan kebijakan, memberikan pembaruan informasi, atau meluruskan miskomunikasi yang sering terjadi. Kedua pihak memiliki kesempatan untuk saling memahami kebutuhan dan batasan masing-masing. Konflik kecil dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Keberadaan forum ini sangat penting karena 1. Mendorong komunikasi dua arah. Tidak hanya petugas berbicara, tetapi warga binaan juga punya ruang bersuara. 2. Menurunkan potensi kesalahpahaman. Banyak konflik di lapangan terjadi karena tidak ada penjelasan atau ruang klarifikasi. 3. Meningkatkan rasa kepemilikan. Warga binaan merasa menjadi bagian dari proses pembinaan, bukan sekedar peserta pasif. 4. Menguatkan budaya transparansi. Nilai-nilai keterbukaan dapat tumbuh lebih kuat dan mendorong suasana rutan yang lebih sehat. Forum seperti ini juga membantu petugas memahami dinamika nyata di blok hunian karena warga binaan. Kedua langkah ini dalam program Sapa dan Sinergi, Sapa Harian dan Forum Sinergi Bulanan sangat penting karena sesuai dengan kebutuhan pemasyarakatan saat ini. Karena menyentuh aspek paling penting dalam lingkungan pemasyarakatan yaitu budaya interaksi dan komunikasi. Dari fenomena ini, sangat menyadari bahwa budaya di dalam pemasyarakatan sebenarnya adalah cermin dari masyarakat kita. Jika budaya masyarakat keras, maka keras pula budaya di dalam rutan. Jika masyarakat penuh gotong royong, maka nilai itu juga hidup di dalam rutan. Saya belajar bahwa membangun budaya positif tidak hanya lewat aturan tertulis. Budaya positif tumbuh dari kebiasaan kecil seperti menyapa, mendengarkan, bekerja sama, dan saling menghargai. Saya juga semakin memahami bahwa warga binaan adalah manusia yang berproses. Mereka hanya membutuhkan kesempatan dan lingkungan yang mendukung untuk berubah. Pemasyarakatan bukan akhir dari perjalanan seseorang. Pemasyarakatan adalah tempat untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang baru. Dengan menumbuhkan semangat budaya positif, melalui komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai, lingkungan pemasyarakatan menjadi ruang yang lebih aman dan lebih manusiawi. Semoga dengan adanya program Sapa dan Sinergi, kita dapat menginspirasi untuk meningkatkan budaya positif di seluruh pemasyarakatan Indonesia. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.